Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai saudaraku yang dirahmati Allah, tahukah kalian, ada satu momen dalam sejarah, satu detik, di mana takdir peradaban dunia bergantung pada sebatang anak panah. Jika panah itu meleset, mungkin hari ini Menara Eiffel di Paris akan dihiasi kaligrafi indah. Jika panah itu gagal menembus baju zirahnya, mungkin Katedral Notre Dame akan menjadi masjid agung dan jutaan manusia di Eropa akan terbebas dari abad kegelapan 8 abad lebih cepat. Ini bukan imajinasi liar, ini adalah sebuah mimpi besar yang hampir menjadi kenyataan. Sebuah mimpi yang dipimpin oleh seorang tabi'in agung, seorang panglima yang soleh, seorang ahli ibadah yang zuhud. Namanya adalah Abdurrahman Al-Ghafiqi. Pasukannya telah berdiri di jantung Prancis, 100 mil dari Paris. Tak ada yang bisa menghentikan mereka. Tapi mimpi itu hancur. Hancur bukan karena kekuatan musuh, tapi hancur dari dalam. Hancur oleh satu penyakit yang telah diramalkan oleh musuhnya sendiri, cinta dunia. Inilah kisah yang paling tragis, yang paling menyesakan dalam sejarah penaklukan Islam. Kisah Balatu Asy-Syuhada, kisah jalan para martir. Kita kembali ke masa keemasan, di era pemerintahan khalifah yang kita cintai, Umar bin Abdul Aziz. Beliau sedang meninjau ulang para pejabatnya. Beliau mengganti gubernur yang zalim dengan gubernur yang bertakwa. Di Andalusia, yang kini kita kenal sebagai Spanyol, Khalifah Umar menunjuk seorang gubernur soleh bernama Samh bin Malik Al-Khawlani. Gubernur Samh ini, saudaraku, adalah seorang yang jeli. Saat ia tiba di Andalusia, ia segera mencari ulama-ulama tabi'in yang masih hidup. Dan perhatiannya tertuju pada satu sosok, seorang lelaki yang ilmunya dalam tentang Al-Quran dan hadis, namun semangat jihadnya berkobar-kobar. Seorang yang zuhud pada dunia dan pernah duduk menimba ilmu langsung dari Khalifah Umar bin Khattab. Lelaki itu adalah Abdurrahman Al-Ghafiqi. Gubernur Samh begitu takjub dengan kualitas Al-Ghafiqi. Ia memanggilnya, menghormatinya, dan langsung menawarinya jabatan penting untuk mengurus wilayah Andalusia. Tapi bayangkan, saudaraku, apa jawaban Al-Ghafiqi? Dia tersenyum dan berkata, "Wahai gubernur, aku hanyalah orang biasa. Aku datang ke daerah ini hanya untuk mengetahui batas wilayah kaum muslimin dan batas wilayah musuh. Aku hanya meniatkan diriku untuk mencari ridha Allah. Dan aku membawa pedangku ini hanya untuk menegakkan kalimat Allah di muka bumi. Insya Allah, lanjutnya, engkau akan mendapatiku selalu mengikutimu selama engkau taat pada perintah Allah dan Rasul-Nya, walaupun aku tidak diberi kekuasaan ataupun perintah." Allahu Akbar. Dia menolak jabatan, dia menolak kekuasaan, dia hanya ingin menjadi prajurit biasa di jalan Allah. Tak lama setelah itu, Gubernur Samh bin Malik memimpin pasukan menyeberangi pegunungan Pyrenees, memasuki wilayah Prancis. Tapi takdir berkata lain. Dalam sebuah pertempuran sengit di Toulouse, Gubernur Samh bin Malik gugur tertusuk panah musuh. Ia syahid di medan laga. Pasukan muslimin terkejut. Mereka kehilangan pemimpin. Barisan mulai goyah. Kekalahan besar sudah di depan mata. Dan di saat-saat paling genting itulah, saudaraku, muncullah sosok Abdurrahman Al-Ghafiqi. Ia yang tadinya menolak jabatan, kini harus mengambil alih komando. Dengan kejeniusannya, ia berhasil mengatur strategi. Ia menekan kerugian, mengumpulkan sisa-sisa pasukan, dan memimpin sebuah penarikan mundur yang sangat strategis dan brilian. Ia berhasil menyelamatkan ribuan nyawa tentara muslim dari kehancuran total. Berita itu sampai ke Damaskus. Khalifah melihat sosok pahlawan sejati telah lahir. Maka surat keputusan pun dikirim.
Abdurrahman Al-Ghafiqi, sang tabi'in yang zuhud itu, kini diangkat menjadi gubernur independen untuk seluruh wilayah Andalusia dan Prancis yang telah ditaklukkan. Dan disinilah saudaraku, kisah ini dimulai. Al-Ghafiqi bukanlah seorang gubernur biasa. Dia memiliki sebuah rencana besar, sebuah visi yang jika berhasil akan mengubah wajah planet ini selamanya. Rencananya adalah membawa pasukan raksasa dari Andalusia, menaklukkan seluruh Prancis, menyeberangi Alpen, menaklukkan Italia dan Jerman, dan dari arah timur, pasukan dari Konstantinopel akan bergerak maju. Dua pasukan Islam raksasa ini akan bertemu di jantung Eropa. Laut Mediterania yang saat itu disebut Laut Romawi akan mereka ubah namanya menjadi Bahar Syam, Laut Syam. Itu adalah mimpinya. Tapi Abdurrahman Al-Ghafiqi tahu satu rahasia besar, rahasia yang sering dilupakan para panglima dan raja-raja. Dia tahu kemenangan di medan perang tidak akan pernah tercapai sebelum meraih kemenangan di medan jiwa. Dia yakin sebuah umat tidak akan bisa menang jika benteng jiwa mereka sudah rapuh dan hancur dari dalam. Maka apa yang ia lakukan pertama kali? Dia tidak mengumpulkan tentara. Dia tidak membangun pabrik senjata. Hal pertama yang ia lakukan, saudaraku, adalah tazkiyatun nafs, penyucian jiwa. Dia berkeliling Andalusia, dari kota ke kota, dan dia memasang pengumuman yang menggetarkan. Sebuah pengumuman yang berbunyi, barang siapa yang mempunyai persoalan, barang siapa yang merasa dizolimi oleh gubernur, oleh hakim, atau oleh siapapun, ia harus melaporkannya kepadaku. Sebab kedudukan kaum muslimin dengan non-muslim adalah sama dalam hal ikatan perjanjian. Bayangkan, seorang gubernur muslim di negeri yang baru ditaklukkan menjamin keadilan bagi ahlu zimmah, bagi non-muslim yang berada dalam perlindungannya. Satu persatu kasus ia periksa. Tempat-tempat ibadah yang dirampas, ia kembalikan kepada pemiliknya. Tanah-tanah yang diambil paksa, ia berikan ganti rugi. Para pejabat yang korup, ia pecat tanpa pandang bulu. Ia ganti mereka dengan orang-orang yang jujur dan bertanggung jawab. Ia tahu, tentara yang perutnya kenyang karena harta haram, tidak akan pernah memenangkan perang. Setelah keadilan ditegakkan, barulah ia membangun kekuatan fisik. Ia memperbaiki kam-kam tentara, ia membangun benteng, dan ia membangun salah satu keajaiban dunia yang sisa-sisanya masih tegak dan tentaranya bisa menyeberang dengan aman dan terhindar dari bahaya banjir. Inilah pemimpin sejati. Dia memadukan antara kekuatan militer dengan keagungan akhlak. Dia tidak sombong. Dia selalu berkumpul dengan para pemuka masyarakat, baik muslim maupun non-muslim. Dia lebih banyak mendengar daripada berbicara. Dia mencatat semua kritik dan mengambil manfaat dari nasihat mereka. Dan disinilah terjadi sebuah dialog yang kelak akan menjadi sebuah ramalan tragis. Suatu hari, Al-Ghafiqi mengundang seorang bangsawan Prancis dari kalangan ahlu zimmah. Ia bertanya dengan jujur, bagaimana keadaan rajamu, Karel atau Charles Martel? Mengapa ia tidak menantang kami berperang, tapi juga tidak menyelamatkan daerah-daerah yang telah kami taklukkan? Bangsawan Prancis itu menjawab dengan jujur pula, wahai gubernur, engkau telah memenuhi janjimu, maka hakmu atasku adalah aku menjawab dengan jujur. Panglimamu Musa bin Nusair telah menguasai Spanyol, dan kini kalian telah menyeberangi Gunung Pyrenees. Para penguasa di daerah kami lari ketakutan. Kami tahu rencana kalian, tetapi rajaku Karel berkata, jangan hadapi mereka sekarang. Mengapa? Tanya Al-Ghafiqi. Bangsawan itu menjawab, sebab rajaku berkata, kaum muslimin saat ini bagaikan air bah yang mengalir deras. Mereka bisa menelan apa saja. Mereka adalah kaum yang mempunyai akidah dan niat tulus. Mereka tidak butuh banyak tentara, bekal ataupun persiapan. Mereka mempunyai iman dan kejujuran yang menjadi benting dan pengganti baju zirah mereka. Lalu bangsawan itu menyampaikan strategi rajanya, sebuah strategi yang dingin dan mengerikan. Rajaku berkata, hadapilah mereka secara pelan-pelan, biarkan tangan mereka penuh dengan harta rampasan itu. Biarkan mereka sibuk membangun istana-istana untuk diri mereka sendiri. Biarkan mereka mengumpulkan budak dan buruh. Biarkan mereka berebut kekuasaan di antara mereka sendiri. Saat itulah, kata bangsawan itu, saat semangat mereka telah mulai berkurang, saat itulah
kalian mampu mengalahkan mereka dengan mudah." Mendengar uraian yang jujur itu, Abdurrahman Al-Ghafiqi terdiam, hatinya terketuk, penuh dengan kesedihan. Dia tahu musuh terbesar pasukannya bukanlah Charles Martel. Musuh terbesar mereka adalah penyakit yang sedang dinantikan Martel, cinta dunia. Selama 2 tahun penuh, Al-Ghafiqi mempersiapkan pasukannya. Dia meminta tambahan pasukan dari Afrika. Ratusan ribu tentara berkumpul, rindu akan jihad dan mati syahid. Tapi sebelum ia melangkah maju, dia harus membersihkan barisan belakangnya. Ada satu duri dalam daging. Seorang gubernur di wilayah perbatasan bernama Uthman bin Abi Nusah, Al-Ghafiqi mengiriminya perintah untuk bersiap. Tapi Uthman menolak. Mengapa? Ternyata, saudaraku, Uthman telah berkhianat. Dia terjerat oleh fitnah dunia. Dia menikahi seorang putri Raja Aquitaine, seorang gadis remaja Prancis bernama Minin. Uthman terpikat oleh kecantikannya, dan karena cinta butanya itu, Uthman membuat perjanjian damai rahasia dengan ayah mertuanya, Raja Aquitaine, musuh kaum muslimin. Dia berjanji akan melindungi wilayah mertuanya dari serangan Al-Ghafiqi. Ketika Al-Ghafiqi mengirim surat perintah kedua, Uthman tetap menolak. Dia beralasan telah terikat perjanjian. Kemarahan Al-Ghafiqi memuncak. Ini bukan hanya pembangkangan, ini adalah pengkhianatan militer yang bisa menghancurkan seluruh pasukan dari belakang. Perintah Al-Ghafiqi jelas. Dia mengirim pasukan untuk menangkap Uthman. Pertempuran pun meletus, bukan antara Muslim dan non-Muslim, tapi antara pasukan Al-Ghafiqi melawan pasukan Uthman yang murtad. Pasukan Uthman terdesak, dia lari ke gunung bersama istrinya, Minin. Dalam pengikungan itu, Uthman membela dirinya dan istrinya bagaikan singa yang membela anaknya. Namun akhir dari sebuah pengkhianatan selalu tragis. Uthman dan Minin, keduanya tewas. Jenazah mereka dibawa ke hadapan Abdurrahman Al-Ghafiqi. Berita kematian putrinya sampai ke telinga Raja Aquitaine. Dia tahu genderang perang telah ditabuh. Singa Islam Abdurrahman Al-Ghafiqi akan segera tiba. Dan dugaannya tidak meleset. Saudaraku, bayangkan pemandangan ini. 100.000 tentara Islam bagaikan angin puyuh bergerak dari utara Andalusia, melintasi puncak-puncak bersalju pegunungan Pyrenees, memasuki jantung Prancis. Kota pertama yang mereka tuju adalah Arles atau Orleans. Penduduk kota ini pernah membuat perjanjian damai dengan kaum muslimin. Namun, mereka berkhianat dan menolak membayar upeti setelah Gubernur Samah bin Malik syahid. Kini, Al-Ghafiqi datang untuk menuntut balas. Perang berkecamuk dahsyat, kota Arles jatuh, harta rampasan perang tak terhitung jumlahnya. Raja Aquitaine berusaha menghadang di Sungai Garonne. Pasukannya hancur lebur. Dia lari tunggang langgang. Pasukan Al-Ghafiqi terus bergerak. Kota Bordeaux, kota terbesar di Prancis kala itu, jatuh ke tangan mereka. Gubernurnya tewas. Satu persatu kota-kota penting berjatuhan. Lyons, Bourbonnais, Cannes. Kota terakhir ini, saudaraku, terletak hanya sekitar 100 mil dari kota Paris. Seluruh Eropa terguncang. Di Roma, di Jerman, di seluruh penjuru Eropa, seruan perang dikumandangkan. Hentikan bahaya yang datang dari timur. Bendung mereka dengan dada kita jika pedang kita telah patah. Seluruh Eropa bersatu di bawah satu komando, Karel Martel, atau yang kita kenal sebagai Charles Martel. Pasukan Al-Ghafiqi kini tiba di kota Toulouse, kota kebanggaan Eropa. Di sana berdiri gereja megah yang menyimpan kekayaan yang tak ternilai. Setelah pengepungan hebat, Toulouse pun jatuh. Kini, tak ada lagi yang menghalangi mereka. Pasukan bergerak menuju kota Patuah. Dan di sanalah, di sebuah tempat yang kelak akan dikenal sebagai Balatu Asyuhada, Pavement of Martyrs, atau Jalan Para Martir, mereka bertemu dengan pasukan gabungan seluruh Eropa yang dipimpin oleh Charles Martel. Di hari pertama, tentara Islam meraih kemenangan yang membanggakan. Namun saudaraku, ada satu masalah.
masalah yang sejak awal ditakuti oleh Abdurrahman Al-Gaufiqi. Punggung tentara Islam syarat dengan harta rampasan perang. Emas, perak, kain sutra, permadani, semua mengalir bagaikan air hujan. Tumpukan harta itu bagaikan awan tebal. Al-Gaufiqi memandang semua itu dengan penuh kekhawatiran dan kegelisahan. Dia khawatir pasukannya terlena, hatinya bimbang. Dia tidak yakin pasukannya bisa konsentrasi penuh dalam pertempuran, sebab hati mereka telah penuh dengan pikiran akan harta rampasan itu. Perhatian mereka terpecah antara mengalahkan musuh dan menjaga harta yang telah mereka genggam. Ramalan bangsawan Prancis itu kembali terngiang di telinganya. Al-Gaufiqi berniat memerintahkan mereka melepaskan semua harta itu, tapi dia khawatir pasukannya tidak suka. Akhirnya, dia mengambil jalan tengah. Dia perintahkan semua harta rampasan itu dikumpulkan dalam kemah-kemah khusus di belakang kamp tentara sebelum perang besar dimulai. Selama beberapa hari, kedua pasukan raksasa itu hanya saling berhadapan, saling mengintai dengan tegang. Masing-masing berdiri tegak bagaikan deretan gunung, masing-masing siap menyerang. Setelah ketegangan itu berlangsung, Abdurrahman Al-Gaufiqi, sang panglima tabi'in, membuka serangan. Dia memacu kudanya ke tengah-tengah barisan Prancis bagaikan singa kelaparan yang mengamuk. Pasukan muslimin menyerang bagaikan gunung terjal yang tumbang. Perang berlangsung selama 7 hari. 7 hari yang dahsyat dan seru. Di hari ke-8, kaum muslimin melancarkan serangan mendadak. Mereka berhasil menaklukkan barisan tengah pasukan Eropa. Barisan musuh porak-poranda. Saat itu saudaraku, kaum muslimin melihat cahaya kemenangan seperti cahaya subuh yang nampak di kegelapan. Kemenangan sudah di depan mata. Namun, di saat itulah, di saat kemenangan tinggal selangkah lagi, sekelompok pasukan kavaleri Prancis berhasil menyelinap. Mereka tidak menyerang barisan depan. Mereka tidak menyerang Al-Gaufiqi. Mereka menyerang satu-satunya titik lemah kaum muslimin, kemah-kemah tempat penyimpanan harta rampasan di belakang. Ketika sebagian tentara muslim melihat harta rampasan mereka hampir jatuh ke tangan musuh, terjadilah tragedi itu. Mereka lupa akan perintah panglima. Mereka lupa akan tujuan jihad mereka. Mereka lupa akan surga yang dijanjikan. Mata mereka dibutakan oleh emas dan perak. Pasukan yang berada di garis depan berbalik arah. Mereka lari ke belakang untuk menyelamatkan harta mereka. Barisan kaum muslimin menjadi kalang kabut, kacau balau. Panglima Al-Gaufiqi berteriak sekuat tenaga. Dia memacu kudanya, mencoba memumpas semangat pasukannya untuk kembali menyerang, untuk menutup celah yang ditinggalkan. Sela kudanya yang tadinya putih, kini menjadi hitam, karena banyaknya darah musuh yang ia tebas. Namun di tengah kekacauan itu, di tengah hiruk-pikuk pasukannya sendiri yang sibuk menyelamatkan dunia, sebatang anak panah musuh melesat. Panah itu menancap tepat di tubuh sang panglima. Abdurrahman Al-Gaufiqi jatuh dari punggung kudanya, bagaikan jatuhnya burung Raja Wali dari puncak gunung. Dia diam tak bergerak. Sang singa Islam telah syahid. Melihat panglima mereka gugur, ketakutan mulai merasuki jiwa pasukan Islam. Kegelisahan menjalar. Pasukan musuh yang melihat ini berubah menjadi ganas dan berani. Ketika fajar menyingsing, pasukan Islam telah menarik diri dari Poitiers. Mereka kalah. Mimpi itu telah hancur. Mimpi menaklukkan Eropa hancur di Balatu Asy-Syuhada. Charles Martel, sang pemenang, tidak berani mengejar. Dia takut ini hanyalah jebakan. Tapi itu bukan jebakan. Itu adalah kekalahan sejati. Hari itu, saudaraku, duka di hari perang Uhud terulang kembali. Pasukan Islam kalah bukan karena musuh lebih kuat, tapi karena mereka lebih mementingkan harta rampasan. Berita kekalahan itu mengejutkan dunia Islam. Duka dan kesedihan menjalar ke setiap kota dan rumah. Tapi tahukah kalian siapa yang paling menyesali kekalahan ini? Bukan hanya kaum muslimin. Puluhan abad setelah peristiwa itu, seorang cendekiawan dan sejarawan besar Prancis, Henry de Chambon, menulis sesuatu yang mengejutkan. Dia berkata, kalau tidak karena kemenangan Karel Martel yang biadab atas orang Islam Arab di Prancis, maka negara kami, Prancis,
tidak akan mengalami kegelapan selama 8 abad. Negara kami, katanya, tidak akan mengalami nasib buruk dan tidak banyak menelan korban yang mendorong tumbuhnya rasa fanatik terhadap agama. Kalau tidak karena kemenangan ganas itu di Poitiers, lanjutannya, maka Spanyol dan Eropa sudah dapat menikmati toleransi Islam dan selamat dari genggaman penguasa diktator. Perkembangan kebudayaan kami tidak akan terlambat selama 8 abad. Dia menutup tulisannya dengan kalimat yang menusuk. Kita memperoleh kebudayaan dan peradaban yang terpuji dari kaum muslimin, baik dari segi ilmu, kesenian, maupun industri. Sebenarnya, mereka mengajak kita untuk mengakui bahwa mereka itu mempunyai kemanusiaan yang sempurna, saat mana kita memiliki sifat-sifat biadab. Saudaraku, di Balatu Asy-Syuhada, yang terkubur bukan hanya jasad Abdurrahman Al-Gaufiqi dan para syuhada. Yang terkubur di sana adalah mimpi sebuah peradaban cahaya. Al-Gaufiqi telah mengajarkan kita bahwa kemenangan hanya bisa diraih dengan jiwa yang bersih dan keadilan yang tegak. Namun pasukannya mengajarkan kita bahwa sepituk cinta kepada dunia bisa menghancurkan mimpi yang paling besar sekalipun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.